Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tirani Atfar Syarifah dengan NIM 240210119. Di sini saya akan mengulas artikel filsafat bahasa Inggris dengan judul yang saya ambil adalah The Banality of Evil. Baik, lanjut saja ke slide yang kedua. Apa sih yang menjadi alasan Arendt mengambil judul itu? Judul The Banality of Evil yang dipilih oleh Hannah Arendt lahir dari pengamatannya terhadap pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem tahun 1961. Seorang pejabat Nazi yang berperan besar dalam mengatur deportasi massal orang Yahudi ke kamp kematian selama Holocaust. Selanjutnya, makna dari judul itu. Judul The Banality of Evil yang dipilih oleh Hannah Arendt diambil dari kata banality atau kebiasaan sehari-hari, keumuman, atau hal yang tidak luar biasa. Dengan menambahkan imbuhan kata evil, Aaron ingin menunjukkan bahwa kejahatan besar bisa lahir dari hal yang tampak biasa dan rutin, bukan dari niat jahat yang luar biasa. Selanjutnya adalah konteks apa yang mendukung judul itu. Poin pertama, the figure before here in the dock did not resemble the kind of monster we might imagination. Karena Aaron menyaksikan langsung sidang Eichmann dan terkejut karena sosok di hadapannya tidak tampak seperti monster, sebagaimana pelaku kejahatan besar yang biasanya dibayangkan. Eichmann tampak biasa, berpakaian rapi, berbicara tenang, dan berperilaku layaknya pegawai administrasi. Dari sinilah Aaron melihat bahwa kejahatan bisa dilakukan bukan oleh orang yang haus darah, tapi oleh orang yang biasa yang tidak berpikir kritis tentang tindakannya. Poin kedua adalah evil does not come from malevolence or delight in doing wrong. People act in such a way before the way for victim the failures of thinking and judgment. Menurut Aaron, Eichmann tidak melakukan kejahatan karena kebencian atau kegilaan, melainkan karena ketidakmampuan untuk berpikir dan kegagalan dalam penilaian moral. Atau sederhananya, dia hanya menjalankan perintah tanpa mempertanyakan akibatnya. Selanjutnya adalah poin ketiga, oppressive political system can make acts that we might usually consider to be unthinkable seem normal. Aaron menekankan bahwa sistem politik totaliter seperti Nazi bisa memanfaatkan kecenderungan manusia yang tidak berpikir kritis. Dalam sistem semacam ini, tindakan yang seharusnya tidak terpikirkan menjadi normal. Sederhananya, banalitas kejahatan terjadi karena manusia menyerahkan tanggung jawab moralnya kepada sistem atau otoritas. Selanjutnya, apa tujuan dibuatnya artikel ini? Tujuan utama pemikiran Aaron adalah menjelaskan bahwa kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh orang yang jahat secara sadar, tetapi bisa muncul dari ketidakmampuan manusia berpikir secara kritis dan ketaatan buta terhadap sistem. Aaron ingin menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu berasal dari niat jahat yang mendalam, melainkan dapat dilakukan oleh orang biasa yang tidak menggunakan akal sehat dan nuraninya. Holocaust menjadi contoh nyata bagaimana birokrasi dan kepatuhan terhadap refleksi dapat menyeret manusia melakukan kejahatan besar tanpa disadari. Kita masuk ke slide ketiga. Siapa sebenarnya Hannah Arendt? Hannah Arendt lahir pada tahun 1906 dalam keluarga Yahudi di Jerman. Ketika rezim dinasti berkuasa, ia melarikan diri karena takut menjadi korban pembunuhan. Arendt sempat tinggal di Prancis sebelum akhirnya menetap di Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika pada tahun 1951. Arendt menempuh pendidikan di universitas ternama di Jerman, yaitu Universitas Heidelberg dan Marburg. Di sana ia bertemu dengan Martin Heidegger, seorang dosen yang menjadi kekasihnya, yang telah memperkenalkan pada filsafat eksistensialisme. Aliran ini mengajarkan bahwa manusia harus berani menentukan pilihan hidupnya sendiri, dan tidak hanya mengikuti arus masyarakat. Pemikiran Heidegger ini memberi pengaruh besar terhadap gagasan Arendt tentang banality of evil. Selanjutnya adalah karya dan pemikiran Arendt. Karya pertama Arendt berjudul The Human Condition, 1958, yang membahas hakikat kehidupan manusia termasuk aspek kerja dan politik. Karya keduanya terkenal adalah Eichmann in Jerusalem, 1963, yang menjadi dasar munculnya konsep banality of evil. Selanjutnya kita masuk ke slide keempat, yaitu hubungan dengan filsafat eksistensialisme. Poin pertama adalah pengaruh Heidegger terhadap Arendt. Martin Heidegger, yang dikenal sebagai tokoh utama dalam filsafat eksistensialisme. Dari Heidegger, Arendt belajar tentang makna eksistensi manusia. Menurut Heidegger sendiri, manusia ada terlebih dahulu, kemudian menciptakan makna hidupnya sendiri. Pemikiran ini mulai mempengaruhi Arendt sejak ia berkuliah di Jerman pada tahun 1920-an. Poin kedua yaitu kebebasan dan tanggung jawab individu. Eksistensialisme menekankan bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Namun, kebebasan itu harus disertai dengan tanggung jawab dan konsekuensinya. Arendt menggunakan pandangan ini dalam karyanya Banality of Evil. Ia menilai bahwa Adolf Eichmann, pelaku Holocaust, bukan orang yang jahat sejak lahir, melainkan seseorang yang gagal menggunakan kebebasan untuk berpikir dan memilih dengan sadar. Eichmann hanya mengikuti perintah Nazi tanpa pertimbangan moral dan akhirnya
harus menanggung akibat dari pilihannya sendiri. Ketiga adalah konsep autentisitas dan inautentisitas. Heidegger mengajarkan pentingnya hidup secara autentik, yaitu jujur terhadap diri sendiri dan berani menentukan pilihan hidupnya. Bukan hidup secara inautentik, dengan sekedar mengikuti arus masyarakat. Aaron memandang Eichmann sebagai contoh manusia yang hidup secara inautentik, layaknya mesin yang hanya tunduk pada sistem tanpa berpikir kritis. Melalui konsep banality of evil, Aaron ingin mengingatkan agar manusia menjaga keaslian dan kesadaran diri, setelah tidak terjebak dalam kebiasaan buruk atau ketaatan buta. Pandangan ini sejalan dengan eksistensialisme yang menekankan pentingnya memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Poin keempat adalah pengalaman hidup Aaron. Mulai dari tragedi, Holocaust, dan pengungsi. Sebagai seorang Yahudi, Aaron melarikan diri dari rezim Nazi dan menyaksikan langsung penderitaan teman-temannya yang menjadi korban pembunuhan massal. Melalui perspektif eksistensialisme, Aaron berusaha menjelaskan mengapa orang bisa dapat melakukan kejahatan besar karena kegagalan untuk menggunakan kebebasan berpikir dan bertindak secara moral. Selanjutnya kita move ke slide kelima, mekanisme kejahatan banal. Mekanisme berarti cara kerja atau proses terjadinya sesuatu. Bagian ini menjelaskan bagaimana kejahatan yang tampak biasa bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama adalah dikarenakan kegagalan untuk berpikir kritis. Kejahatan banal terjadi ketika seseorang berhenti berpikir secara kritis dan tidak lagi mempertanyakan alasan atau dampak dari tindakannya. Poin terakhir, dikarenakan pengaruh sistem yang menekan. Dalam sistem totaliter, seperti rezim Nazi, kejahatan sering dianggap sebagai hal yang normal karena menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Contoh kasusnya adalah topik yang dari tadi kita singgung, Adolf Eichmann. Eichmann adalah penjabat Nazi yang bertanggung jawab mengatur pengiriman orang Yahudi ke kamp kematian melalui kereta api. Ia melihat pekerjaan itu hanya sebagai tugas administratif, bukan tindakan kejahatan. Hal ini menunjukkan makna banality of evil, di mana kejahatan bisa dilakukan oleh orang biasa yang hanya menjalankan tugas, tanpa berpikir tentang akibat dan moralnya. Selanjutnya kita masuk ke slide ke-6. Bagaimana cara melindungi diri dari the banality of evil? 1. Berpikir secara kritis. Selalu ajukan pertanyaan seperti mengapa, apakah ini benar. Jangan menerima informasi dan atau perintah tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu secara rasional dan etis. Selanjutnya, mengembangkan empati. Usahakan untuk melihat sesuatu masalah dari sudut pandang orang lain, terutama dari pihak yang menjadi korban. Dengan empati, kita dapat memahami dampak tindakan kita terhadap orang lain. Yang terakhir, dengan bertanggung jawab atas pilihan. Setiap tindakan sekecil apapun memiliki konsekuensi, karena itu kita harus berani menanggung hasil dari keputusan kita dan tidak bersembunyi di balik alasan seperti saya hanya menjalankan perintah. Selanjutnya kita move ke slide ke-7, yaitu tentang kesimpulan. Hannah Arendt dalam konsep The Banality of Evil menegaskan bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian atau niat jahat, melainkan dari ketiadaan berpikir dan ketaatan tanpa pertimbangan moral. Berdasarkan pengamatannya terhadap Adolf Eichmann, Arendt melihat bahwa individu biasa dapat menjadi pelaku kejahatan besar ketika ia menyerahkan tanggung jawab etisnya kepada sistem yang menindas. Melalui gagasan ini, Arendt mengingatkan pentingnya kesadaran berpikir, keberanian menilai, dan tanggung jawab pribadi agar manusia tidak terjebak dalam rutinitas yang menormalisasikan kejahatan. Selanjutnya kita masuk ke slide ke-8. Di sini berisinya tentang akses referensi, sumber, dan link YouTube. Baik, kita move ke slide yang terakhir, yaitu penutup. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, bye-bye.